Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu reaksi di substitusi ya. Jadi ini yang substitusi keduanya gitu istilahnya. Kan tadi setelah dia direaksiin sekali, misalnya halogenasi, nah terus mau dia alkilasi. Nah, jadi misalnya nih, aku udah punya senyawa awalnya benzena, terus dialkilasi misalnya dengan ini Cl, nah Cl3. Nah ini kan letaknya bebas ya, letaknya bebas mau di mana aja. Di sini bisa, mau di bawah juga boleh, ya kan? Karena kan namanya juga bakal sama aja, yaitu uh, toluena gitu kan, namanya sama-sama toluena. Nah tapi kalau misalnya setelah ini kita mau reaksiin lagi dengan misalnya Br2 FeBr3. Nah, posisinya di mana? Kan bisa aja di sini kayak gini, bisa aja kayak gini, bisa aja kayak gini. Dan ketiga-tiganya adalah senyawa yang beda. Kalau ini 1 metil 2 bromo benzena, ini 1 metil 3 bromo benzena, ini 1 metil 4 bromo benzena. Ya kan? Jadi membentuk senyawa yang beda gitu. Nah, jadi ada namanya pengarah. Kita kenal dengan pengarah ortometapara. Nah, ortometapara itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya 1 sama 2, ini kita sebut sebagai orto. Kalau 1 sama 3, kita sebut sebagai meta. Kalau 1 sama 4, kita sebut sebagai para. Jadi orto 1,2, meta 1,3, para 1,4. Nah, ini reaksi di substitusi. Jadi ngasilin 3, orto, meta, para. Nah, masalahnya setiap reagen, misalnya kayak toluena, dia punya kecenderungan sendiri. Ternyata kalau toluena kita reaksiin sama Br2 dan FeBr3, dia punya kecenderungan untuk ngarahin ke orto sama para. Jadi hasilnya itu di antara ini sama ini. Dan 2 sama 1,4. Nah, ini kecenderungannya kayak gini. Bukan artinya metanya nggak dihasilin, meta dihasilin, cuma dia adalah produk minor. Sedangkan ini produk mayor. Produk mayor itu produk yang banyak gitu istilahnya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai misalnya uh, orto bromo toluena. Ini orto bromo, sorry, ini para ya. Ini para bromo toluena. Gitu. Nah, lalu misalnya yang meta gimana? Yang meta juga ada. Yang meta itu dia nitrobenzena. Jadi tadi NO2 kita pakai reaksi yang ini dulu, yang nitrasi dari benzena ngasilin HNO3H2SO4 ngasilin nitrobenzena. Nitrobenzena kalau misalnya kita kasih Br2 FeBr3, dia ternyata kecenderungannya membentuk senyawa meta. Meta itu yang 1,3, 1, 2, 3 di sini. Gitu. Jadi ada dua ya. Pertama orto para, dua meta. Gitu. Jadi ada dua pengarah. Sebenarnya tiga jenis, orto, para, sama meta. Cuma orto sama para ini pasti sama. Sedangkan meta itu yang dia sendiri. Nah, alasannya kenapa? Nah, banyak orang cuma ngapal doang. Kayak ngapalin, oh, kalau misalnya toluena kayak gini, berarti dia orto para. Kalau nitrobenzena, berarti dia meta. Kalau misalnya ini. Kalau misalnya ini. Nah, itu tuh caranya ribet menurutku. Itu cara yang dihafal. Sedangkan semua itu ada analisisnya, ada maksudnya gitu di baliknya. Bisa kita lihat dari alasannya, dari mekanisme ini tuh ada. Kita cek ya, kenapa senyawa kayak toluena, dan contohnya yang paling bagus, contoh pengarah ortopara yang lumayan bagus adalah fenol. Fenol itu masih ingat? Yang ada alkohol benzena. Nah, kita lihat dari alkohol, ini fenol, sama metanya itu kita lihat dari nitrobenzena. Dari situ kita bisa lihat nih, kenapa fenol itu ortopara dan meta tuh
dia nitrobenzena itu meta dari mekanismenya. Kita lihat ya. Pertama ortopara dulu dari fenol. Nah, kita punya OH. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada ikatan rangkap. Nah, ketika kita punya pasangan elektron bebas dan ikatan rangkap, maka dia bisa ngebentuk namanya resonansi. Ini ngebentuk rangkap di sini, dibawa ke sini. Nah, karena ini dibawa ke sini, maka ini harus ke sini. Ini harus ke sini. Ini harus ke sini. Sehingga jadi apa? Sehingga jadi ini. Cincin benzen. Di sini minus. Terus ini rangkapnya pindah ke sini. Ya, rangkapnya oh ya, sorry. Jadi ini belum dulu ya, ini belum dulu. Cuma sampai sini ya. Nah, jadi cuma ini aja yang pindah. Yang lain tetap. Ini bawa ke sini. Jadi ini dua yang pindah ke sini. Karena ini rangkapnya sini. Kan nggak boleh ya kayak gini ya. Jadi kan berarti sini ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh. Jadi harus pindah ininya. Rangkapnya. Jadi minus sini rangkap O. Ini plus karena tangan 3. Dan H. Gini. Nah, terus kita resonansi lagi. Ini bawa ke sini jadi rangkap. Karena ini nggak boleh rangkap double. Ini kan ada H ya. Kalau ada H jadi 5 nih. Kalau kita buat rangkap. Jadi kita harus pindahin yang ini. Ini kita harus pindahin dari sini. Gitu. Jadinya kayak gini. Rangkap. Ini minus. Ini rangkap. Ini O plus sama H. Resonansi lagi. Ini bawa ke sini. Karena ini ada H di sini ya. Dan kalau nggak bentuk rangkap berarti Cina 5. Berarti kita harus pindahin ke sini. Biar negatif. Jadi kayak gini. Negatif. Rangkap O plus H. Nah, lalu dia bakal resonansi lagi ke sini. Set. Nah, ini balik lagi ke sini. Nah, jadi dia kemana? Dia balik lagi ke awal. Nah, dia balik lagi ke awal. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau resonansi. Nah, ini adalah pengarah orto dan para. Ini pengarah orto para. Ini aku buat judulnya dulu. Ini pengarah orto dan para. Nah, sebelum aku jelasin kenapa ini bisa orto para, kita coba buat dulu yang meta ya. Kita buat pengarah meta. Nah, pengarah meta tadi contohnya apa? Nitrobenzena. Nitrobenzena. NO2. Ini O minus. Nah, jadi di nitrobenzena ini di nitrobenzena ini O-nya dia ngasih ke elektron, si rangkapnya dia pindah ke O, elektronnya pindah ke O, terus si benzenanya dia narik ketarik ke si N-nya, gitu. Nanti dia kayak gini, N-nya rangkap kayak gini, O-nya minus karena dia udah dibawa ke sini ya, terus ini rangkap O. Nah, ini tetap ya. Nah, cuma bedanya kalau tadi kan ini dikasih nih elektron ke sini. Nah, ini kan elektron ditarik dari sini. Berarti ini jadi apa? Jadi plus semua tadi, bukan minus. Tadi minus karena ini dikasih. Ini ditarik ya. Makanya jadi plus gitu. Nah, lalu di resonansi lagi. Resonansi lagi ini dipindah ke sini. Set. Nah, buat apa ini jadi rangkap nanti? Setelah itu ini dibawa ke sini. Nah, nanti jadi kayak gini ya. Ini rangkap, ini plus di sini. Set. Ini N O minus O.
Nah, lalu ini dibawa ke sini. Kayak muter kayak tadi. Nah, jadi dia kayak gini. Di sini plus, sini lengkap. Ini N, ini O minus, ini. Nah, lalu setelah itu N di sini dia bakal balik lagi ke tempat yang awal. Ini dibawa ke sini, jadi rangkap nanti di sini, terus ini dibawa ke sini lagi. Nah, nanti dia bakal balik ke awal lagi. Resonansinya. Nah, gitu. Nah, pertanyaanku, apa beda mekanisme atas sama bawah? Mekanisme atas yang ortopara dimulai dari apa? Ini. Fenomena ini ada bedanya nggak sama yang ini? Ada. Bedanya apa? Kalau di pengarah ortopara, ini aku kasih space sedikit ya. Di pengarah ortopara, fenomena yang pertama kali terjadi adalah elektron dikasih ke benzen, ke cincin. Ya kan? Dia ngasih elektron ke cincin. Nih. Sedangkan di sini elektron ditarik dari cincin. Ini dia narik elektron ke cincin. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai pengaktifasi cincin. Sedangkan ini disebut sebagai pendeaktivasi. Gitu. Nah, terus hubungannya sama ortoparameta itu apa? Kenapa kalau ditarik, kenapa kalau elektron itu dikasih ke cincin, hasilnya ortopara? Kenapa kalau elektron ditarik dari cincin, hasilnya meta? Nah, kita lihat nih, yang kita mau masukin, yang kita mau substitusi, itu apa? Elektrofil. Elektrofil tadi sifatnya apa? Positif kan? Kalau positif, dia mencari elektron, dia mencari muatan negatif. Gitu. Dia mencari sisi yang muatan negatif. Nah, sisi muatan negatif ini yang letaknya di mana? Kalau di ortopara, berdasarkan hasil resonansi tadi, kita bisa simpulkan letak dari negatifnya. Pertama, di sini 1, di sini 2, di sini 3. 1 di sini 2, sini 3. Familiar, ini posisi apa? Ini posisi ortopara. Ini 1, 2, 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. 1 sama 2, 1 sama 4. 1 sama 2 juga. Gitu. Jadi ini ada hubungan sama resonansinya. Nah, ini disebut sebagai posisi ortopara alasannya. Terus meta gimana? Meta justru di posisi ortopara dia positif. Lihat aja di sini. Ini NO2. Di sisi ortopara dia positif. Emang positif, elektronfil seorang positif mau bereaksi sama yang positif, mau berikatan sama yang positif. Gak mau dong, dia mau berikatan sama yang negatif. Nah, makanya dia ke posisi meta. Karena meta nggak ada muatan positif gitu. Dia pasti menghindari yang positif dong gitu kan. Nah, makanya dia masuk ke posisi meta. Nah, jadi kita dapat simpulkan nih, apa sih yang ngebuat kalau OH ini penaktivasi dan NO2 ini pendeaktivasi. Nah, kita lihat OH ini sifatnya kaya akan elektron tuh enggak. NO2 ini ditarik gak elektronnya. Nah, contohnya maksudnya gini. Kita lihat dari NO2 aja. NO2 ada N, O, O. Nah, kita lihat dari ke elektron negatifan. Kalau O sama N, itu lebih elektron negatif mana? Lebih elektron negatif O kan? Karena O letaknya di kanan daripada N. Nah, akibatnya apa? Elektron itu bakal ketarik ke si O. Karena elektron ketarik si O, maka benzen juga ketarik. Gitu. Contoh lain misalnya kayak ini. Benzaldehid. Benzaldehid ini, lihat,
atom yang pertama kali berikatan dengan benzen, kita cek dulu, atom yang pertama kali berikatan dengan benzen. Kalau NO2, atom yang pertama kali adalah N, ya kan? Yang berikatan sama benzen N. Nah, N ini gimana? N ini ketarik atau enggak? Nah, kalau di NO2, karena O ini kelihatan negatifan lebih tinggi daripada N, maka ketarik dia. Nah, ini juga sama. Benzen, kita atom yang pertama kali berikatan sama si benzen, yaitu C. Nah, C di sini, dia ketarik atau enggak sama elektron di sekitarnya, sama atom di sekitarnya? Ketarik, karena ada O. O lebih besar daripada C. Maka ketarik dia. Kalau ketarik, ya udah, berarti dari sini juga ketarik benzennya. Gitu. Nah, ini adalah pengarah apa? Pengarah meta. Gitu. Nah, kalau pengarah para gimana? Kalau pengarah para, ortopara, itu kebalikannya. Maka dia tidak ketarik ya. Dia tidak ketarik. Contoh. Kayak gini. Tadi OH. Nah, atom yang pertama kali berikatan dengan benzen adalah O. O di sini ketarik nggak sama sekitarnya? Enggak, karena O di sini lebih elektronegatif daripada N. Makanya dia mengasih elektronnya ke si benzen. Gitu. Dia kaya gitu akan elektron. Dia tidak ditarik elektronnya. Makanya dia ngasih elektronnya ke si benzen. Contoh lain misalnya kayak ini. Nah, ini apa nih? Ini ada O sama ada metil, ada C, CH3. O dengan CH3 dengan C lebih elektronegatif mana? Lebih elektronegatif O. Berarti O tidak ditarik elektronnya. Berarti O ini ngasih elektronnya ke si ini, ke si benzen. Ini disebut sebagai ortopara. Ini meta. Gitu. Jadi ada alasannya ya, hubungannya di sini. Nah, sedikit latihan misalnya ada kayak gini. Senyawa yang MR-nya sama, tapi beda ortoparanya. Dan ini. Nah, kesannya mirip, tapi ternyata ini senyawa yang jelas-jelas berbeda. Kalau kita di sini, atom yang pertama kali berikatan dengan benzen, pokoknya kita fokus di situ. Atom yang pertama kali berikatan dengan benzen adalah C. C di sini. Nah, C ini ketarik gak sama elektron sekitarnya? Ketarik, karena ada O. O ini lebih elektronegatif daripada C. Dia ketarik elektronnya. Makanya sini juga ketarik benzennya. Makanya disebut sebagai pengarah meta. Tapi kalau yang di sini, lihat atom yang pertama kali berikatan sama benzen adalah O. O di sini ketarik gak sama sekitarnya? Dengan C loh, lawannya C. O lebih elektronegatif daripada C. Maka di sini dia enggak tertarik. Dia justru ngasih elektronnya. Tapi di sini kan ada O kak. Di sini kejauhan dia. Faktor penarikannya terlalu jauh gitu. Dia kita menganalisanya cuma dengan atom yang pertama kali dia berikatan. Kalau O di sini walaupun emang dia bisa menarik, tapi ini terlalu jauh dari posisinya dengan si O. Kita hanya melihat hubungan si O dengan sekitarnya yang benar-benar persis di sebelahnya gitu. Dengan C di sini. Makanya disebut sebagai pengarah meta. Ortopara, sorry. Jadi meta ini ortopara. Tuh, nah itu tadi reaksi di substitusi. Nah sekarang kita ke reaksi substitusi ketiga. Substitusi ketiga ini berarti misal dia udah punya dua nih. Atau aku buat tulisan deh. Reaksi substitusi ketiga. Nah, pada reaksi ini, pada substitusi ketiga, maka substituen akan diarahkan oleh pengaktifasi yang paling kuat.
Jadi dia diarahkan oleh pengaktifasi yang paling kuat. Nah, jadi misalnya ada OH sama NO2. Gini. Nah, ini direaksiin sama misalnya Br2 dan ArBr3. Nah, kita di sini, mana pengaktifasi yang paling kuat? OH dong, gitu kan. NO2 kan pendeaktivasi. Maka kita hanya ngeliat faktor OH doang. Kita nggak melihat NO2-nya. Berarti ini ngasilin apa? Ngasilin ortonya ini ada di sini ya. Berarti OH, NO2, Br, dan nih paranya. Paranya dia kan di sini berarti. Berarti di sini. OH paranya di sini. Nah, secara sterik ini pasti lebih dua-duanya mayor. Cuma pasti ini lebih stabil. Kenapa? Karena di sini bertiga-tiga dempet. Dia saling dempet. Nah, kalau saling dempet gini dia kurang gitu istilahnya. Dalam artian ada halangan sterik. Nah, kalau ini kan jauhan nih. Nah, jadi dia tuh lebih stabil. Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh nyari satu doang, pilih aja yang ini karena ini lebih stabil. Dan pada umumnya para itu lebih stabil ya. Kalau misalnya di substitusi kedua, para itu lebih stabil daripada orto. Misalnya kita tadi punya OH, mau masukin Br2. Nah, ini sebenarnya lebih stabil. Ini kan orto. Nah, dia tuh sebenarnya lebih stabil para. Walaupun memang perbedaan persentasenya pasti kecil kan. Karena apa? Karena ini berdekatan dia, berdempetan. Halangan steriknya gede dibandingin sama para. Gitu. Nah, contoh lain kalau substitusi ketiga itu misalkan nah, masalahnya ketika kita punya dua pengaktifasi. Kalau dia kan pengaktifasi sama pendeaktivasi nih. Nah, kalau kayak gitu kan jelas kita pilih pengaktifasi. Nah, gimana kalau misalnya kita punya pengaktifasi dan juga pengaktifasi lainnya? Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari kekuatan pengaktifasi. Tadi dibilang apa? Pada substitusi ketiga, maka substituen akan diarahkan oleh pengaktifasi yang paling kuat. Nah, ini kalian bisa cek aja di Google. Ada urutan pengaktifasi. Substituen pengaktifasi. Jadi misalnya kayak OH sama metil gini, setauku OH itu lebih kuat pengaktifasi daripada metil. Daripada metil atau alkil itu istilahnya. Nah, jadi kita nggak berpatokan pada si alkil, kita berpatokan lagi sama si OH. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih Br2 sama LBr3, ini Br, dan ini. Nah, ini aku bisa cek bentar ya. Aku coba cek di Google apakah ada urutannya. Nah, nanti kalian coba-coba aja cek di textbook ya. Soalnya di Google kayak kurang ada yang ngasih tahu yang urutan prioritasnya. Cuma akan ada, pasti ada itu urutan prioritasnya. Kalau misalnya OH sama metal ini aku yakin nih OH yang prioritas karena OH ini dia bisa ngasih secara langsung ya. Kalau dari mekanismenya, dia bisa ngasih elektron secara langsung. Kalau CH3 itu bisa-bisa aja pengaktifasi, cuma dia pengaktifasi yang lemah. Nah, kalau misalnya OH ini dia pengaktifasi yang kuat, sehingga dia pasti yang diutamakan. Gitu. Nah, itu untuk materi tentang substitusi ya, untuk reaksi substitusi elektrofilik. Nah, ada satu lagi yang bakal aku bahas, yaitu tentang garam diazonium. Dan beberapa reaksi unik dari benzen air. Garam diazonium. Nah, garam diazonium ini dimulai dari jadi garam diazonium itu apa? Garam diazonium itu adalah spesies turunan dari benzena yang dia tuh bentuknya kayak gini. N plus Cl minus. Gitu. Nah, kayak gini. Dia tuh bentuknya kayak gini dan ini
Cl minus ini sebenarnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu penting ya. Sebenarnya dia kayak gini. Dan senyawa ini sangat penting ya. Karena dia bisa dimanfaatkan atau dia bisa direaksikan dengan berbagai macam jenis reagen. Nah, pertama kita bakal bahas sintesisnya dulu, sintesis. Jadi sintesis diazonium itu bisa dari benzena, kita mulai dari benzena. Terus kita reaksiin sama HNO3H2SO4. Nanti dia ngasilin NO2. Nah, NO2 ini direaksiin sama, bisa pakai SnHCl boleh, mau pakai FeHCl juga boleh, ZnHCl juga boleh. Pilih salah satu pokoknya. Pilih salah satu, nanti dia akan tereduksi pokoknya. Dia bakal tereduksi menjadi NH2 atau anilin. Nah, NH2 ini yang bakal kita reaksiin sama ini. Reagen khusus namanya NaNO2 HCl dengan katalis HCl. Nanti dia akan membentuk si diazonium tadi. Gitu. Nah, sekarang kita bakal ngereaksiin diazoniumnya ini. Nah, di sini aku bakal nunjukin 6 reaksi. Nah, lumayan banyak ya 6 reaksi ya. Pertama, dia bereaksi sama yang namanya CuX. Cu ini tembaga, X itu bebas. Yang pasti ini Cu plus ya, bukan Cu2 plus. Nah, X ini bisa Cl dan Br. Dua itu doang. Nah, ini nanti dia bakal ngasilin X. Jadi si diazonium ini bakal tersubstitusi. Gitu. Bakal tersubstitusi ngasilin ini jadi X. Lalu yang kedua kita reaksiin sama namanya Ki. Kalium iodida. Nah, nanti dia bakal langsung jadi I. Gitu. Jadi nggak perlu pakai CuI ya, karena CuX ini cuma untuk Cl sama Br X ya. Nah, kalau mau jadi I, ya udah tinggal masukin Ki aja. Lalu kita reaksiin sama HBF4 hidroboron tetrafluorida sama kalor. Kita kasih panas, nanti jadi F. Nah, jadi tiga ini aku jelasin yang dia khusus untuk halogen ya. Halogen. Ini substitusi halogen. Nah, sisanya ini dia ada, ada 7 ya, sorry. Itu 2 3 4 5. Itu 2 3 4 5. Udah bener deh 6. 3 lagi sisanya itu dia pertama direaksiin sama H2OH+, berarti dia cuma hidrolisis biasa. Jadi apa? Jadi fenol. Jadi fenol OH. Terus direaksiin sama ini yang lumayan ribet, yaitu kita punya benzen lagi dan dia itu ada Y. Y ini bebas ya, mau spesies apa aja boleh. Mau dia kayak nitrobenzena, mau dia etil, etilbenzena, metilbenzena, bromobenzena, bebas. Y ini adalah reagen biasa lah gitu. Substituen biasa. Nah, ini kita bakal jadi senyawa, N-nya masuk, diazoniumnya tetap nggak disubstitusi, cuma nanti dia bakal muncul di para senyawa yang kita tambahin. Nah, Y-nya ini tadi dia bakal muncul di paranya. Set. Nah, jadi di paranya ini bakal ada nyambung ke si nih diazonium yang ini. Lalu yang terakhir itu adalah H3PO2. Nah, H3PO2 jadi benzen lagi. Nah, ini agak rugi ya. Kita udah capek-capek nyari benzen, sintesis ke si diazonium, dikasih H3PO2 jadi benzen lagi. Jadi ada 6 reaksi. Jadi ada yang substitusi halogen, COX, nanti jadi X bisa Cl bisa Br, nanti jadi bromobenzena atau klorobenzena, terus ada Ki. Ki itu nanti ngasilin jadi substitusinya ke I, iodobenzena, terus ada HBF4,
itu dia jadi fluorobenzena. Sisanya H2OH plus itu hidrolisis jadi OH. Terus kalau misalnya kita reaksiin sama senyawa benzen lainnya yang udah tersubstitusi, maka dia akan muncul di para ya. Para si substituen yang tadi. Terus kalau H3PO2 jadi benzen biasa. Oke, jadi situ dulu pembahasan tentang benzena. Nah, jadi ingat aja pokoknya pengarah ortopara dengan pengarah meta, bedanya apa? Kalau pengaktifasi yang mengasih elektron ke cincin itu dia disebut sebagai pengarah ortopara. Kalau pengarah meta itu dia yang mendeaktivasi, dia yang ditarik elektronnya dari cincin. Kalau misalnya ortopara dikasih ke cincin, kalau misalnya meta ditarik dari cincin. Itu. Cara tahu perbedaannya pendeaktivasi sama pengaktifasi, kita lihat dari ini. Kita lihat dari atom pertama yang pertama kali terikat sama si cincin. Kalau atom pertama kali terikat ke cincin itu ditarik, misalnya kayak N dengan O ini, NO2, O ini kan lebih elektronegatif daripada si N, sehingga nanti dia itu bakal tarik. Nah, ini disebut sebagai para meta. Kalau misalnya ortopara, berarti atomnya tidak ditarik. Misalnya kayak OH, OCH3. Nah, O ini kan lebih elektronegatif daripada si C, lebih elektronegatif daripada sekitarnya. Sehingga nanti O ini kaya akan elektron. Karena O kaya akan elektron, dia ngasih elektronnya atau mendonorkan elektronnya ke si cincin. Gitu. Nah, oke, sekian pembahasanku tentang benzena. Kalau kalian mau nanya, bisa kontak aku di 0821 4792. Oke, terus semangat ya. Yo.